usaha untuk dapat memastikan proyek pengadaan berjalan dengan baik. Yang kedua, kami berterima kasih melalui LKPP, di mana e-katalog yang saat ini selalu naik tayang di tingkat nasional. Kami mendorong dari Kementerian PU, juga e-katalog ini dapat terjalin terintegrasi di daerah. Kami sangat mengharapkan LKPP bersama Kementerian PU, kita bersama-sama berkoordinasi dengan kepala daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, supaya e-katalog lokalnya itu benar-benar naik tayang dan dipergunakan sepenuhnya dalam proses tender. E-katalog saat ini kami mencermati sudah berjalan dengan baik, namun mayoritas masih sebagai Windows. Untuk itu, maka kami sangat menghimbau supaya e-katalog yang sudah naik tayang dipastikan datanya benar, datanya baik, dan kemudian di daerah dipergunakan untuk dapat menjadi model dalam proses tender yang akan digunakan oleh konsultan maupun kontraktor. Dan kami harapkan karena ini juga online, maka data telusurnya harus benar. Kemudian karena ini akan dimasukkan dalam kontrak proyek konstruksi, maka kami sangat berharap LKPP bersama Kementerian PU, bersama kepala daerah memastikan nanti e-katalognya benar-benar ada reward dan punishment sehingga proses pengadaan di proyek di daerah berjalan dengan baik. Akhir kata, pimpinan dari Asosiasi Gapeknas, teman-teman semua, dan teman-teman LKPP, kita mengharapkan pengendalian proyek ke depan berjalan dengan baik. Mitra-mitra strategis kita yaitu Kadin, pemerintah daerah, lembaga tinggi negara, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan proyek konstruksi kiranya dapat berjalan dengan baik. Akhir kata, kiranya program PUB hari ini berjalan dengan baik. Kami dari Kementerian PU mendukung kegiatan ini. Terima kasih kepada LKPP, terima kasih kepada teman-teman praktisi hukum, kiranya dapat dikawal supaya nanti proses penyelenggaraan konstruksi berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Horas. Saya kembalikan kepada Pak Bobi. Ya, terima kasih Prof. Kita berikan aplaus dulu para Prof. Wah, sudah Prof sampai paparkan untuk dalam proyek-proyek pengadaan berjalan dengan baik dan terintegrasi di daerah-daerah juga. Kira-kira itulah yang diharapkan dan juga bagian dalam program LPJK di Prof ya, bahwa proses pengadaan di Jakarta, pengadaan barang dan jasa, khususnya jasa konstruksi dapat berlangsung lebih baik dan lebih baik lagi ke depan. Terlebih sekarang sudah ada peraturan presiden yang baru, Prof ya, Ya. tentang katalog ini dijadikan role modelnya di Indonesia ini. Terima kasih, Prof, atas paparan dari Prof. Oke. Sekarang ada yang mau kita tanyakan dulu ke Pak Prof atau langsung ke narasumber kedua? Ada. Oke, Prof, ada yang mau tanya sebentar, Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Yuk. Pak, pertanyaan saya, Pak Prof. Dalam mengurus SBU, sertifikat badan usaha perusahaan, diwajibkan SMAP, sertifikat manajemen anti penyuapan perusahaan. Yang saya tahu, Prof, bukan sertifikat, namun surat pernyataan dari badan usaha dia tidak melakukan penyuapan dalam rangka melakukan kegiatan usaha. Ada kesan bahwa biaya SMAP ini cukup besar, sekitar 15 juta. Bagaimana usaha kecil, perusahaan kecil dapat membiayai itu?
Ada kesan apabila dia tidak memiliki SMAP, dia tidak bisa menjalankan usahanya. Apakah ini adil atau tidak? Kami berharap SMAP ini bukan hanya sertifikat manajemen, cukup surat pernyataan dari badan usaha bahwa dia tidak akan melakukan penyuapan. Bahwa penyuapan itu adalah dari hati, bukan dari satu lembar kertas. Hati masing-masing pengusaha itu. Dan sekali lagi bahwa biaya untuk dikeluarkan badan usaha untuk SMAP ini cukup besar, sebesar 15 juta. Kebetulan saya adalah duduk di KAD KPK Provinsi DKI Jakarta. Dan surat ini pun saya dapat dari KPK kepada Kementerian PUPR agar setiap badan usaha melakukan surat pernyataan, tidak melakukan penyuapan. Kira-kira begitu, Prof. Mohon Ya, agar kalaupun ada, biayanya tidak terlalu besar seperti yang disampaikan oleh teman-teman. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak ya. Prof, itu yang saya pandang aja dulu Pak ya, karena konteks kita sekarang tentang e-katalog, tapi catatan tambahan gitu Prof ya, dari peserta yang datang. Nggak perlu kita bahaskan dulu, kita bahaskan nanti. Ada yang bicara mau tanya soal katalog dengan Prof? Lanjut aja. Oke, lanjut. Pak Bobi, Prof, izin Pak Prof. Bobi, Pak Bobi, Ya. Pak Bobi. Ya. Saya mau merespon dulu bahwa pemenuhan SMAP bagi badan usaha ketika pemenuhan SBU memang itu baik ya. Artinya begini, ada hubungannya juga dengan e-katalog. Karena ketika badan usaha itu naik tayang di e-katalog untuk mengikuti proses tender, itu memang dipastikan untuk sistem manajemen anti penyuapannya dapat berjalan dengan baik. Jadi kalau memang dirasakan pengurusannya sulit, beritahu kami supaya kami bisa berkoordinasi dengan teman-teman KPK Kuningan. Kedua, kalau biayanya mahal, beritahu kami juga, ya, supaya nanti urusan SMAP beres. KPK Kuningan sudah memfasilitasi dengan adanya pancek, sehingga pemenuhan badan usaha memastikan tidak melakukan penyuapan itu sudah tercatat dalam SBU yang mereka ajukan kepada teman-teman LSBU. Jadi saya pikir ini hal yang baik ya, Pak Bobi. Saya menyampaikan respon positif. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Prof ya, sudah ditambahkan oleh Pak Prof. Oke, Pak Bobi, terima kasih. Saya izin. Siap. Sudah Boleh. selesai Prof? Ya. Masuk Ya, pesawat. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Prof. Nah, sekarang mari kita gali, kita berikan kesempatan kepada Pak Andrew kembali tadi yang sudah mengantar sedikit tadi yang terputus. Terima kasih waktu dan tempat Pak Andrew. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Memang ya mohon izin sekali lagi Pak narasumber, Pak Julian dan Pak Moderator. Ya karena waktunya saya juga nggak banyak, tapi menurut saya ini satu aspek yang penting Bapak Ibu ya. Karena saya berapa kali ada di sebagai kuasanya Direktur BUMN maupun perusahaan BUMD sebagai kuasanya beliau-beliau ini banyak sekali permasalahan terkait dengan jasa konstruksi. Ya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah ketika adanya keberadaan joint operation yang bermasalah. Itu joint operation itu waktu digali lebih jauh lagi, ternyata di dalamnya ada juga permasalahan kontrak konstruksi yang nggak beres. Nah, merujuk dari hal itu, sekarang dunia semakin modern. Ya terjadi digitalisasi di dalam sektor pemerintahan dalam pengadaan barang dan jasa. Dan dalam hal ini adalah terkait juga pengadaan jasa konstruksi yang masuk ke dalam e-katalog. Ini menurut saya suatu apresiasi yang luar biasa Pak ya untuk pemerintah kita. Dan dulu pun nominalnya dari 200 juta sekarang sudah meningkat menjadi 400 juta ya. Ini menarik gitu. Dan ketika kita gali di dalam konteks jasa konstruksi ini, ternyata ada perlakuan berbeda nih. Ya, jadi konstruksi dalam konteks e-katalog ya, e-katalog yang KPP tentunya itu memiliki status dan perlakuan berbeda dari kontrak konstruksi konvensional.
Karena sifatnya Bapak Ibu itu sebagai bagian dari pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Makanya dia mengacu kepada Perpres 12 2021, terus Permen LKPP nomor 12 2021 juga tentang e-purchasing, LKPP 9 tahun 2018, pedoman pengadaan konstruksi dan seterusnya. Ya. Dan ini merupakan status yang menarik untuk kita gali. Gitu. Nah, baik Bapak Ibu, saya ada sedikit pemaparan materi, mungkin saya akan ambil 15 menit secara garis besar supaya Bapak Ibu punya wawasan terkait dengan hukum kontrak. Gitu. Dan apa sih prinsip-prinsip dasar yang boleh ditampilkan? Tim? Ya, sudah ditampilkan, boleh? Nah, di sini kita melihat bahwa memang ada hal yang menarik dari konteks e-katalog di mana pemilihan dari penyedia barang dan jasa itu dipilih langsung, ya, melalui sistem. Jadi nggak disesuaikan. Kemarin saya sempat bahas terkait yang versi 6 di sini juga sempat duduk bareng. Dan menarik gitu ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya sangat mempermudah dan terbuka. Bentuknya seperti platformnya e-commerce. Jadi segala sesuatunya terbuka. Gitu. Dan ketika dilihat, ternyata nggak hanya bicara tentang produk saja, tapi masuk ke dalam jasa. Nah, nanti kita mungkin akan gali dengan narasumber berikutnya bagaimana pemerintah melihat e-katalog dalam konteks jasa ini seperti apa. Saya nggak akan membahas ke arah sana karena memang tugas saya dulu sebagai pakar hukum. Gitu ya. Next slide. Nah, tujuan dari materi yang saya boleh sampaikan pada siang sore hari ini adalah kita coba memahami dulu konsep prinsip dari keberadaan dasar kontrak kerja konstruksi itu seperti apa. Terus kita melihat ada identifikasi ketimpangan dalam kontrak kerja konstruksi. Lanjutnya kita coba kasih tips risiko umum dan cara melakukan mitigasi terhadap risiko tersebut. Kenapa hal itu penting? Gitu. Kenapa? Karena saya akui gitu, ketika saya di Kadin dari tahun 2013, saya melihat bahwa banyak kan kawan-kawan ini yang penting kita dapat kerjaan. Benar nggak? Yang penting kita tekan kontrak. Dan akhirnya apa? Seringkali kita tidak memiliki yang namanya posisi tawar dalam berkontrak. Nah ini yang menjadi permasalahan Bapak Ibu. Kita nggak tahu aturan hukum. Ya saya kebetulan memahami sedikit banyak dunia konstruksi karena orang tua saya kontraktor. Sebelum saya masuk dunia hukum, saya banyak bantu-bantu beliau. Mereka nggak ngerti nih. Yang dia tahu adalah kapan dibayar, seperti apa cara pembayarannya, tekan. Tapi dia nggak memahami bagaimana akibat hukum dari kontrak tersebut. Padahal di dalam kontrak, kalau kita gali, kita baca, seolah-olah menjanjikan hal yang manis. Tetapi faktanya apa? Faktanya banyak beban yang dibebankan kepada penyedia barang ataupun jasa. Nah ini kita lihat salah satunya apa yang ungu, adanya retensi, benar nggak? Dan menarik lagi dari saya sempat diskusi, ya mereka menjadi ditunjuk sebagai penyedia barang atau jasa, katakan jasa konstruksi. Di dalam pelaksanaannya kita nggak menutup mata, banyak sekali akhirnya memberikan subkontraktor lagi, ngesupin lagi pekerjaannya. Jadi yang dipamerkan, yang di show di dalam tender ya hanya perusahaan-perusahaan, bahasa saya perusahaan cakang, shell company yang kosong begitu aja. Tapi pelaksanaannya dilaksanakan oleh pihak lain. Nah ini kita lihat lagi nanti akibat hukumnya. Memang katanya sederhana sekali Pak, ini kita coba normatif aja. Fakta lapangannya sampai dengan hari ini saya pernah perkara, banyak sekali perkara yang nggak bisa selesai begitu aja tanpa menarik unsur pidana. Nah ini kan memprihatinkan Pak, gitu ya. Di sini kita coba gali lebih jauh lagi. Nah, dengan adanya e-katalog pada hari ini, yang secara detail membahas tentang jasa konstruksi, harapan kita ya cakrawala kita terbuka dan pengusaha UMKM di bidang jasa konstruksi bisa memanfaatkan ini dengan lebih baik. Mungkin nanti akan disampaikan tentang syarat-syarat teknisnya, bagaimana yang harus dimasukkan, apa yang harus ada. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak lagi untuk, ya karena kita nggak dikenal, kita nggak bisa masuk dalam tender pemerintah, nggak begitu lagi. Tapi dengan sistem ini diharapkan pertandingan menjadi lebih fair. Unsur fairness-nya ada ya Pak ya. Unsur kesetaraan dari para pelaku usaha itu ada. Nah ini yang kita gali. Tapi saya sekali lagi nggak masuk sana, saya akan masuk dalam konteks hukumnya selama 10 menit berikutnya. Baik, next slide. Nah,
Bapak Ibu yang saya hormati, next. Ketika kita membahas terkait dengan konsep dasar kontrak konstruksi, paling nggak kita memiliki dulu wawasan tentang hukum. Hukum yang ada di dalam kita itu mengatur asas keperdataan, karena kita bicara tentang kontrak bisnis kedua belah pihak. Asasnya apa? Fakta sat servanda, bahwa perjanjian yang dibuat dengan peraturan sesuai dengan peraturan perundangan menjadi undang-undang itu sendiri. Itu tertuang di dalam KUH Perdata kita 338. Tapi seringkali asas keadilan atau asas kesetaraan di situ nggak ada, Bapak Ibu. Gitu. Ini saya nggak mengajari Bapak Ibu teknik bercurang atau seperti apa ya, gitu ya. Tapi seringkali saya melihat ketika ada situasi di dalam berkontrak ada ketidakadilan, saya bisa pakai asas hukum lainnya. Salah satunya misalnya undue influence, penyalahdudukan keadaan. Bagaimana seorang kontraktor yang kedudukannya lemah dibebankan misalnya penalti berlebihan, tapi giliran pembayaran nggak mau dipinalti. Nah, benar nggak? Pengalaman ya Bapak Ibu ya. Kita terlambat kerja kena penalti, tapi giliran pembayaran terlambat, emang ada bunganya Bapak Ibu? Ya kan? Retensi wajib ditahan, tapi kerjaan lebih cepat. Apakah ada prestasinya? Sedangkan prinsip di dalam PPS kita itu bicara tentang kesetaraan, keseimbangan. Bagaimana kita melihat ini? Nah, jadi kalau kita mengacu kepada definisinya dulu, kita masuk pada definisi. Jadi apa yang didefinisikan sebagai kontrak kerja konstruksi? Jadi kalau Bapak Ibu terima kerjaan dari LKBP, Pak, ini kontraknya di mana? Itu walaupun tadi saya sampaikan, mungkin pada saat pemilihan kita menggunakan sistem setelahnya ada kontrak tersendiri, ya. Tapi ingat Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu ada acceptance dalam mengikuti bagian dari penyelenggaraan jasa di LKPP, Bapak Ibu udah ikut terms dan condition yang diberikan oleh platform tersebut. Itu harus dibaca. Jangan sampai nanti kita merasa terzolimi, ternyata kita nggak baca aturannya. Nah ini yang sering terjadi, kita nggak tahu, kita nggak ngerti. Misalnya tiba-tiba kita ada proyek nilainya bagus, nggak ngerti, tiba-tiba udah kita accept proyeknya di Papua, wah, ya kan? Karena kan para pengambilan keputusan bisa dari mana aja, ini kan sistem nasional, Pak. Gitu. Terus bagaimana kita mitigasinya? Satu langkah yang pertama kita harus lakukan adalah baca, termasuk terms and condition dalam hal Bapak Ibu menjadi bagian di dalam penyelenggara di LKBP, ya, penyedia barang dan jasa utamanya. Nah, kalau masuk kepada definisinya Bapak Ibu, kita melihat bahwa definisinya adalah seluruh dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum. Jadi seluruh dokumen kontraknya Bapak Ibu, ya, antara pengguna jasa, pemilik proyek dalam hal ini tentu pemerintah, dan penyedia jasa yaitu kontraktor dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Ya. Terus dokumennya itu meliputi apa saja Pak? Dokumennya itu bisa berupa ruang lingkup pekerjaan, jadwal pelaksanaan, harga, syarat pembayaran, jaminan dan asuransi, serta syarat-syarat mutu dan pengadaan lainnya. Itu nanti Bapak Ibu kalau di bidang jasa konstruksi itu harus ya paling tidak sedikit banyak baca Undang-Undang Nomor 2 2017 ya tentang undang-undang terkait dengan jasa konstruksi itu sendiri. Supaya apa? Supaya kita memahami atau bisa mengerti antara hak kita apa dan kewajibannya apa. Kenapa? Karena salah satu kejadian yang sering terjadi di lapangan, faultnya itu terkait betapa sih kita nggak memahami kewajiban kita. Ini menjadi permasalahan juga, berdampak kepada apa? Berdampak kepada hal lain yang memiliki efek domino, ya. Nah, terus kita lihat ya, unsurnya bagaimana terkait dengan kontrak konstruksi itu. Ya, subjeknya udah pasti yang namanya pemilik dan kontraktor, objeknya adalah pekerjaannya, dan dokumen adalah kontrak kerjanya itu sendiri yang memuat semua ketentuan kerjasama. Karena itu adalah bagian Bapak Ibu yang menjadi perikatan antara Bapak Ibu dan pemilik proyek. Ya. Nah, oleh karenanya ketika Bapak Ibu memasuki hal tersebut, Bapak Ibu harus masuk dalam konteks asas-asas hukum perdata. Itu bicara tentang apa? Ya, yang keseimbangan, kesetaraan, dan seterusnya. Seperti apa? Contohnya larangan mengubah harga kontrak secara sepihak, ketentuan retensi yang harus diatur. Kita harus melihat jauh lebih dalam. Next slide.
Nah, ini bentuk kontrak yang umum Bapak Ibu. Saya nggak usah jelasin, Bapak Ibu lebih paham karena hari-hari memakan ini dalam konteks pengerjaannya. Jadi bentuk kontrak dan risikonya seperti apa? Kita kenal kontrak lamsam. Ya, udah pasti biayanya tetap, resikonya ada di kontraktor. Kenapa? Kalau ada inflasi perubahan harga, kalau di dalam situ terjadi tanggung jawabnya siapa? Di kontraktor, risiko di kontraktor. Terus harga satuannya fleksibel terhadap volume kerja. Cuma pemberi kerja kadang-kadang ketakutan ada pembangkangan biaya. Gitu. Terus gabungan kombinasi lamsam dan satuan, terus ada lagi desain and build ini efisien atau tertib project nih. Itu bicara tentang efisiensi dan tanggung jawab penuh. Sampai dengan selesai kerja baru dibayar, nanti begitu. Next slide. Karena waktu ya udah 5 menit, udah 10 menit dipakai. Nggak terasa ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat lagi prinsip kesetaraan itu nanti bisa dibaca Bapak Ibu ya. Ada di Undang-Undang 2 2017 tentang adil dan profesional. Terus azas keseimbangan hak dan kewajiban dan klausul seimbang. Jadi bicara tentang apa? Pemutusan, perubahan dan harga dan sebagainya. Ya, saya akan bahas sekarang waktu. Next. Nah, ini yang menjadi bagian Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu perhatikan pada saat Bapak Ibu menerima pekerjaan kontrak konstruksi. Ya, tentu ada resiko. Dan resiko umum yang dihadapi para kontraktor ataupun subkontraktor itu bicara tentang apa? Delay. Ya. Ini satu hal yang common nih. Kenapa? Ya, faktornya banyak. Ya. Ini resiko yang paling umum penyebabnya bisa dari manajemen proyek yang buruk, keterlambatannya perizinan, gangguan suplai, cuaca misalnya, hingga perubahan pesanan mendadak berakibat kepada delay. Penundaan ini dapat menggerogoti margin keuntungan dan berpotensi menaikkan biaya Bapak Ibu. Dalam konteks kontrak, klausul batas waktu pasangan harus jelas dengan mekanisme perpanjangannya atau time extension-nya seperti apa. Supaya jika terdapat peristiwa yang tidak dapat dikendalikan operator, jalan keluar. Makanya untuk perusahaan-perusahaan besar Bapak Ibu pasti dia pada saat mereka membuat satu kesepakatan kerjasama dalam kontrak dia pasti pakai lawyer dibaca, dan settlement terkait agreement itu bisa lebih lama dibandingkan dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena mereka menginginkan yang namanya kepastian hukum. Jadi kenapa dalam kontrak konstruksi harus ada kontrak, harus ada perjanjian tertulis supaya Bapak Ibu memiliki yang namanya kepastian hukum dalam berusaha, gitu. Ya, terus kesalahan dokumen, gambar kerja dan RAB ini common terjadi perubahan pesanan, risiko subkontraktor atau rantai pasok yang bermasalah, terus keterlambatan pembayaran, force majeure dan perubahan regulasi. Nah, hal-hal ini yang menjadi permasalahan yang dihadapi. Tapi saya akan masuk ke poinnya karena waktu. Next slide. Ya, kita masuk ke slide lagi. Berikutnya saya akan bahas dulu. Ya, saya akan bagikan. Ya, di sini nggak banyak ya. Di sini saya kasih 5 saja. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti dapat kerjaan kontrak konstruksi, paling nggak 5 hal ini menjadi catatan minimal ya. Walaupun banyak. Kenapa? Karena kalau nanti Bapak Ibu dipakai semua, saya nggak dipakai. Saya nggak dipakai jasanya untuk melakukan review kontrak gitu kan. Oke. Yang pertama adalah tips yang praktis dalam menyusun satu kontrak yang adil. Ya, salah satunya, misalnya Bapak Ibu mendapatkan pekerjaan kontrak lamsam. Ketika Bapak Ibu mendapatkan kontrak kerja lamsam, Bapak Ibu harus meminta dibaca perjanjiannya. Kita minta tuntut klausul penyesuaian harga atau eskalasi Bapak Ibu. Ingat, nggak bisa kontrak vakum. Nggak, kontrak adalah kesepakatan itu prinsip 1320 Koperdata. Ya, jadi kalau mereka menolak, di mana keseimbangannya? Diminta keadilan. Jadi kita minta klausul ini. Pastikan kontrak itu memuat ketentuan perubahan harga jika terjadi kondisi signifikan. Misalnya seperti apa? Biaya material, fluktuasi kurs dan sebagainya. Apalagi kontraktor yang mungkin mengambil bahan bakunya menggunakan dolar. Kayak kemarin kan kita sempat ada lompatan ya Bapak Ibu ya. Dari 13.000 sampai 16.000. Apa nggak sakit kepala tuh Pak? Ya kan selisihnya lumayan ya. Gitu, lebih dari 10% itu. Gitu. Nah, ini harus bisa diminta. Nanti bilang dasarnya apa Pak? Ya dasarnya asas keadilan berkontrak Pak 1339 Koperdata.
Jadi kalau ada perubahan harga, apabila kondisi berubah drastis, kontrak sudah ditangani, dapat diajukan adendum formal. Ini harus jadi dasar hukum, terutama dalam pemerintahan ya Bapak Ibu. Kenapa? Jangan sampai jadi temuan. Kan permasalahan para kontraktor di pemerintahan, loh kok ini dibayar lebih tinggi nih? Kenapa ada perubahan ini? Kalau nggak dibuat dasarnya atau klausul tertentu yang mengatur tentang hal itu, Bapak Ibu kan jadi temuan Bapak Ibu. Jadi masalah. Itu menjadi isu. Terus yang kedua, kita harus pilih skema yang fleksibel Bapak Ibu. Ya, artinya bagaimana? Jika proyek memiliki risiko tinggi, misalnya harga atau volumenya tidak pasti, ajukan skema unit price atau kontrak kombinasi. Itu diatur kok di dalam PP 22 2020 ya dan Perpres 12 2021. Supaya apa? Di dalam PP dan Perpres tersebut memperbolehkan kontrak gabungan. Dengan begitu pekerjaan risiko tinggi bisa dihitung per satu unit Bapak Ibu. Sementara bagian dengan kepastian tinggi tetap langsam. Ya. Terus ada lagi, itu bicara tentang pengaturan biaya dan jaminan. Ini common ya Bapak Ibu ya. Tapi permasalahannya, mohon maaf sekali, bukan menyindir, hanya mengusik. Ya, siapa di antara kita masih punya kebiasaan pakai jasa pembuatan bank garansi? Ah, ya, dipakai Soltibon yang odong-odong. Tapi ini fakta Bapak Ibu. Kenapa kemarin saya beresin 15 juta US dollar? Karena permasalahannya dia nggak bisa dieksekusi. Bohong barang itu Pak. Akhirnya apa Pak? Kontraktornya kena pidana. Kan kasihan. Gitu ya. Mungkin dia melihat benar gitu ya pada saat itu seolah-olah ada badan atau lembaga dalam pengajuannya. Dibilang, oh ya ini kita bisa bantu urusan uang. Waktu saya baca itu kita nggak bisa melihat bedanya barang itu. Kenapa? Karena ternyata oknum di dalam. Saya nggak sebut banknya. Benar-benar ada klausulannya, ada capnya, ada tanda tangannya. Seolah-olah asli, Pak. Bu. Nah ini Bapak Ibu, ketika membuat jaminan pengerjaan atau jaminan pembiayaan, itu dilihat. Ini benar nggak? Harus diverifikasi. Gitu. Salah satu contoh verifikasi apa? Pembuatan tersebut dilakukan di bank bersangkutan atau kantor asuransi bersangkutan. Nggak mungkin dia kayak sama sirkuler, nggak mungkin. Kalau ada di luar itu tanda tanya. Kenapa ini kejadian Bapak Ibu saya baru handling sekitar 3 bulan lalu. 15 juta US dollar. Jadi masalah Pak, takut penemuan. Mereka semua keringet dingin. Terus Bapak tanya saya, Pak salah apa? Saya bilang banyak-banyak berdoa. Kalau mereka ketahuan dijemput ya udah. Gitu, mau apa lagi kita? Gitu. Nah itu jadi isu. Lanjutannya lagi terkait dengan prosedur perubahan dan penundaan yang jelas. Jadi kalau ada kan common deh Bapak Ibu di dalam satu proyek ada perubahan dan sebagainya. Itu diminta klausulnya. Terus terkait aturannya bagaimana? Jangan dirubah dulu baru dirubah aturannya. Kenapa? Karena saya tahu benar kebiasaan kontraktor. Bapak saya kontraktor udah rubah aja dulu, tiba-tiba SPK-nya nggak mau berubah. Gitu. Kenapa? Karena kendala sistem. Nah ini menjadi masalah. Jadi ketika Bapak Ibu punya klausul kontrak, baca hati-hati. Terus apa lagi? Negosiasi distribusi risiko itu di awal Bapak Ibu. Ya, itu bicara tentang apa? Jadwalkan pembicaraan risiko dengan pemilik sejak prakontrak. Jadi diskusi terkait dengan potensi eskalasi, jaminan proyek performance bonus, jangka waktu, penalti, dan kompensasi itu harus di awal. Jangan kita berharap tekan dulu. Kenapa? Karena kadang-kadang kontraktor kita untuk dapetin pekerjaan kita kerjain dulu, benar nggak? Itu menjadi masalah kan? Ketika udah dikerjain ternyata proyeknya pun nggak kita pegang, gitu. Akhirnya orang dipaksa pegang kerjaan kita, pakai benderanya dia, mutunya berbeda. Masalah lagi. Ini masalah-masalah terjadi dan terakhir ya tentu Bapak Ibu harus memahami bagaimana teknik untuk dapat menghindari pemutusan sepihak tanpa kompensasi. Ya diatur lagi dalam klausul kontraknya. Nah ini mungkin gambaran-gambaran awal Pak Bu, karena waktu tadi saya minta 15 menit akhirnya dikasih 30 menit. Terkait dengan bagaimana Bapak Ibu melihat satu kontrak konstruksi dan harapannya dengan pandangan demikian paling tidak pada saat Bapak Ibu diperhadapkan dengan kontrak konstruksi memiliki cakrawala baru, pemahaman baru gitu ya, karena permasalahan hukum yang saya hadapi kalau perdata ya udahlah itu bisa diatur, misalnya masalah kelambatan, penalti, tapi kalau udah kaitannya dengan kerugian negara akhirnya jadi masalah ya, bukan untuk penyelenggaranya aja mungkin, tapi untuk Bapak Ibu sebagai pemberi barang dan jasa.
Mungkin demikian Pak Julian, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan waktu untuk Pak Pandu, bahwa kita kontraktor harus mulai bisa menangkap tanda-tanda zaman dengan mulai serius membaca dokumen dalam rangka untuk portofolio kita di dalam e-katalog itu. Karena LKPP membuatkan media, kalau kita isi beritanya yang nggak benar atau pelaksanaan kasus-kasus banyak yang kita dapat, nggak mungkin laku kita menerima pekerjaan dari yang pemilik pekerjaan. Sehingga kita di sini juga harus mulai. Jadi tadi diajarkan Pak Andro, diajak kita untuk teliti membaca redaksi kontrak tersebut dan juga mengingatkan pemilik pekerjaan agar memberikan ruang-ruang untuk adendum dikarenakan ada eskalasi harga-harga material setelah kontrak itu dibuat nantinya bagaimana caranya harus ada dibuka. Begitu Pak Andro ya. Oke. Kita lanjut ke Pak Yulianto. Pak Andro masih sini? Oh, izinkan Pak Andro mau pamit, dia mau rapat di bawah. Kita berikan aplaus dulu Pak Andro. Terima kasih. Ya kita berikan cenderamata, Pak Andro. Kayaan mendengar arahan Yulianto terkait di e-katalog versi 6 ini atau katalog bagi kita bidang jasa konstruksi. Mari kita berikan waktu dan tempat kepada Pak Yulianto untuk memaparkan dari LKPP bagaimana tentang e-katalog ini. Terima kasih. Ya, makasih Pak Bobi. Ibu dan Bapak semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Bobi, Kapeknas sudah berkenan mengundang kami. Izin saya ingin sampaikan beberapa hal, mungkin lebih banyak mengupdate begitu ya Bapak Ibu semuanya. Insya Allah sudah tahu semua ya, katalog elektronik itu binatang apa begitu. Oke ya. Jadi kalau di luar sana Bapak suka biasa kalau pesan makan lewat Gojek, GoFood, Tokopedia, Shopee, katalog elektronik bolehlah analog begitu ya, kayak Tokopedia-nya pemerintah, kayak Shopee-nya pemerintah, di mana kami membangun ini sedemikian rupa sehingga para pelaku jasa, pelaku usaha itu bisa menayangkan produk, menjual produknya lewat media platform belanja pemerintah ini, katalog elektronik. Jadi sekali lagi Ibu dan Bapak semuanya, tugas saya adalah buatin tokonya, begitu ya, etalase kategorinya. Nanti Bapak Ibu yang menayangkan produknya, dan nanti teman-teman di kementerian lembaga maupun Pemda seluruh Indonesia bisa membeli produk Bapak Ibu lewat katalog elektronik. Itu ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Saya sudah sampaikan titip tadi paparan, tapi sebelum paparan, mungkin Mas Hans, saya minta tolong bisa di googling saja nggak ya, katalog.inaprok. Saya ingin ajak Bapak Ibu lihat langsung toko terbaru kita, katalog elektronik versi 6. Ini kalau nggak kenal maka nggak sayang. Saya akan sekalian update juga. Di googling saja, kalau Ibu ada laptop, ada apa, bisa saja googling gitu ya, diketik katalog.inaprok, izin, mungkin bisa sambil diperlihatkan. Ya, katalog.inaprok. Pakai K saja, pakai K. Nah ini langsung saja ya, katalog.inaprok, ada tulisan inaprok. Saya izin saya berdiri ya Bapak Ibu ya.
Ya, klik saja. Ya, Bapak Ibu, ini katalog elektronik yang versi terbaru, versi 6, yang insya Allah kami sedang siapkan. Kami sedang siapkan posisi mungkin 80-90%. Nanti ada konstruksi di sini, gitu ya. Kami sedang siapkan dan ini kesempatan bagus Pak Bobi, sekali lagi terima kasih. Saya ingin cek ombak sebetulnya, kenapa saya juga kepingin dengar langsung Bapak biar lihat langsung nanti konsepnya seperti apa. Nah, sambil nanti kalaupun ada feedback, ada pertanyaan, ada masukan dari Bapak Ibu semuanya, karena nanti Bapak Ibu juga yang pakai gitu ya, Pak Bobi. Nanti saya bisa bawa pulang dan mumpung ini posisi kami lagi 90%-an lah. Nah, saya ingin kenalan dulu ya. Katalog versi ini adalah katalog yang nanti akan menggantikan katalog yang sebelumnya versi 5. Tadi saya bisik-bisik ke Pak Bobi, Bapak Ibu pada kenal nggak ya katalog? Nah, kayaknya udah kenal, tapi katalog yang versi sebelumnya ya, warna merah ya. Nah sekarang diganti warnanya nggak biru-biru habis pilpres kemarin. Gitu ya Bapak Ibu, ini seperti ini tampilannya, mudah-mudahan agak segar. Coba klik Mas Hans ya, kategori Mas. Ya ini saya baru kenal, langsung simulasi, mudah-mudahan Bapak Ibu langsung gini. Di sini saya sudah mulai nayangkan lapaknya, etalase, tempat nanti Bapak Ibu menjual. Alat-alat sudah masuk, tuh ya, diklik barang itu sementara kami titipkan dulu. Kami akan buatkan sendiri sebenarnya di sini, pekerjaan konstruksi, tapi butuh waktu, perlu waktu, nggak bisa langsung jadi. Jadi sementara alat, material, dan pekerjaan konstruksi nanti kami titipkan dulu di sini. Nah hari ini insya Allah untuk alat konstruksi sudah tayang di sini. Tinggal Bapak Ibu nanti mengisi, kalau memang dari sini ada pelaku usaha yang menjual alat atau menyewakan alat konstruksi, nanti bisa nayangkan di sini. Begitu nanti tayang, nanti seluruh Indonesia sudah bisa beli, gitu ya kurang lebih. Jadi ini ada alat, ada material, bisa scroll ke bawah, Mas Hans. Scroll saja ke bawah, ada peralatan elektronik, macam-macam, terus sampai pakaian, hewan, makan minum, dan seterusnya. Coba klik salah satu, supaya ya makan minum juga boleh lah. Scroll ke bawah. Ya nanti akan muncul-muncul ya, nama-nama produknya dan segala macam. Ini jangan makanan deh, kayaknya ini banget ya. Coba yang lain, apa ya? Coba balik lagi Anda, peralatan elektronik atau peralatan yang gede-gede deh. Jasa. Oke, atau termasuk jasa ya, coba klik saja jasa ya. Coba di sini Mas, klik jasa. Jasa ada jasa sewa tadi, alat. Jadi Bapak Ibu kalau punya alat, kalau mau punya usaha jasa sewa, bisa nayangin di sini. Coba scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Sudah. Scroll, oke ya, scroll. Ini kayaknya masih baru, coba diklik. Sudah ada produknya belum? Karena ini baru ya. Jadi Bapak Ibu coba klik salah satu produk. Salah satu di sini. Nanti akan muncul barangnya. Kalau sudah ada isi. Karena ini baru, nah sudah ada lumayan yang isi di sini. Jadi Bapak Ibu coba klik salah satu aja ekspakator. Ini sewa ya. Jadi nanti Bapak Ibu terbuka ruang untuk menayangkan produknya di katalog. Klik saja. Sudah diklik tapi tidak muncul, Pak. Oke. Coba, oke, lama ya. Sampai 3 hari mudah-mudahan ya. Oke, ini milik pribadi ya, Pak. Jadi pelaku usaha itu boleh badan usaha, boleh juga orang perorangan. Poinnya adalah Bapak Ibu yang penting punya izin usaha EIB. Di situ ada KBLI-nya ya. Nah, Bapak Ibu udah tahu KBLI ya, misalnya ya. Kode baku layanan industri ya kalau nggak salah. Sifatnya unik. KBLI ini yang kami tanamkan di dalam mesin sini, sehingga nanti tidak nyasar. Ibu jualan makan minum, tapi tayangnya di jasa alat, gitu misalnya tadi sewa alat. Jadi di mesin ini kami tanam kode-kode KBLI yang nanti bisa menjadi mengarahkan Bapak Ibu kira-kira sekarang. Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan mengisi pertama foto gambarnya dari Bapak Ibu ya. Foto, terus tadi nama produknya, informasi-informasi ini Bapak Ibu nanti yang isi.
termasuk scroll ke bawah, Mas. Scroll ke bawah. Ini yang tebal-tebal ini Bapak Ibu nanti yang ngisi. Tadi disampaikan oleh Pak Bobi, jangan sampai salah ngisi gitu ya. Terus ke bawah dan seterusnya. Untuk pekerjaan konstruksi nanti kami buka ruang kemungkinan ada sertifikat tadi juga yang Bapak Ibu harus isi juga gitu ya. Tadi kan ada Prof. Pak Ronald ya gitu ya. Nanti bisa saja kami interkoneksikan dengan sama. Ini sekedar gambaran katalog versi yang terbaru. Versi yang kemarin versi 5 hari ini masih tayang. Jadi kalau hari ini istilah kami itu paralel run. Paralel run itu kalau bahasa Medan apa ya? Ini dua toko jalan bareng. Toko yang katalog versi 5 sama versi 6. Tapi yang versi 5 ini secara bertahap kami akan tutup. Kami akan tutup dan kami mulai minta Bapak Ibu nanti pindah ke katalog versi yang ini. Kenapa? Satu, di versi 5 ada beberapa catatan yang kami coba perbaiki terus. Salah satunya adalah akun. Bapak Ibu harus punya akun ya. Tahu akun ya Bapak Ibu? Apa itu? Ada yang suka judi online, ada pinjol. Biasanya punya username password ya. Akun itu adalah username password. Bapak Ibu harus punya akun dulu. Ya, jadi akun itu seperti kayak tiket kuncinya Bapak Ibu lah. Jadi username password harus punya email. Jadi Bapak Ibu kalau mau jualan di sini, Bapak Ibu satu ya harus punya akun dulu, username, password. Caranya bagaimana? Nanti bisa klik pusat bantuan, ya, klik pusat bantuan. Ada panduan pengguna, ada video tutorial cara bikinnya gimana. Kurang lebih gambarannya kalau mau bikin akun, punya alamat email, nomor telepon nanti ditanya. Nanti swafoto KTP ditunjukkan dengan wajah Bapak Ibu. Di dunia online seperti ini ya. Direktur dan nanti kalau direktur itu bisa minta bantuan admin stafnya untuk dibuatkan akunnya. Tapi standar bikin akun kurang lebih Bapak Ibu nanti perlu swafoto gitu ya. Nyocokin wajah sama foto KTP ya. Karena kesal dulu ya kalau mukanya ya. Ya, nanti antara KTP dengan wajah beda. Kemarin ada yang protes, dapat akunnya susah, nggak bisa gagal terus karena dulu pas waktu di kelurahan, waktu awal foto KTP rambutnya masih gondrong. Pas terakhir mau bikin akun, udah potong pendek dan nggak bisa kenal tuh mesin. Gitu ya, Bapak Ibu, kami mesin di belakang nanti akan mengenali ini betul Bapak atau enggak. Kami nggak mau akun Bapak Ibu. Akunnya namanya Pak Bobi, tapi jangan-jangan bukan Pak Bobi deh, yang lain. Nah, itu yang kami mengantisipasi dan makanya di katalog versi 6 kami agak sedikit secure. Tetapi begitu produk Bapak Ibu tayang di katalog, maka terbuka ruang terbeli oleh seluruh kementerian lembaga di Indonesia. Terbuka ruang akan terbeli oleh BUMN, BUMD, mereka punya uang juga untuk memanfaatkan jasa Bapak Ibu. BUMDes atau PEMDes itu sekarang sudah mulai pakai katalog juga, gitu ya. Jadi sekali lagi tugas saya nyiapin tokonya. Bapak Ibu bisa ngisi produk di sini, foto tadi, spek, jual berapa harganya. Ya nanti tinggal tunggu ada pesan atau enggak dari Kementerian Lembaga maupun Pemda. Begitu ya gambaran kurang lebih gagasannya. Kenapa kami ubah model atau kami sudah mulai kepingin berproses pengadaan ini jauh lebih simpel, terdigitalisasi. Jadi semata-mata supaya kita semua nanti bisa melihat dan Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan juga ya, dalam satu platform ini kita jadi tahu Pemda apa, beli apa, uangnya ngalir kemana. Saya ambil salah satu contoh saja ya, Pemda mana. Coba bisa kembali dulu ke Ando tadi. Ya, dashboard PDN, klik. Bapak Ibu nanti bisa selancar sendiri ya kalau mau ini.
Oke, coba klik dashboard PDN. Dashboard PDN itu semacam potret Pak Bobi mau jadi wali kota Medan gitu ya. Namanya sama ya kebetulan. Oke, coba ya. Ya nanti Pak Bobi bisa tahu APBD kota Medan itu beli apa aja, ngalirnya kemana. Nah, kenapa kami pendekatannya ini masih muter ya? Mudah-mudahan nggak nyampe 3 hari. Kita lewat aja. Tapi Bapak, lalu ini yang penting menurut saya, jadi seperti apa nanti pekerjaan konstruksi kita kemas bahwa masuk ke katalog versi 6. Karena justru ini udah kebuka ya. Nggak apa-apa ini dulu ya. Kita ambil salah satu contoh kota kabupaten boleh? Kota mana Pak? Bapak maunya kabupaten apa? Nanti kita bisa lihat. Cirebon. Ini Cirebon. Enggak cuma ngasih jamblang aja. Coba dashboard publik. Klik Pemdanya, klik. Oh ini jadi ada bawah ada Pemda. Waduh Cirebonnya gagal nih. Ada Pemda di bawah nih. Ini jadi klik set. Coba digede. Ini salah klik ya. Salah klik. Persennya. Oke, kembali ke tadi. Zoomnya jadi 75% zoom. Betul. Ini anak-anak muda jauh lebih ini ya. Ini kayaknya udah kolonial semua ya jadi. Maaf. Bapak Ibu, iya, nggak apa-apa Bapak Ibu nanti ajak anak, ajak ponakan gitu ya, karena mereka memang hidupnya hidup era digital ya. Sekarang udah waktunya Bapak Ibu. Ya coba dashboard publik, coba klik, masih numpuk ya. Oke, jadi ngotak. Oke lah, nanti lihat sendiri deh Cirebon. Oke, sudah stop saja. Sabar ya. Udah nggak sabar. Kayaknya memang dikecilin dulu Mas. Harus dikecilin dulu supaya nggak numpuk tadi. Saya khawatir ya. Kejauhan Cirebon. Enggak, ininya tadi karena numpuk ini. Coba bawah. Ini numpuk di kontak ininya bisa dikecilin nggak Mas? Nah tuh, coba klik. Pemda. Kejadian juga nih. Gara-gara nasi jamblang nih ya. Sayang nih muternya 3 hari. Ya jadi gini Bapak Ibu, tugas kami ingin tahu uang negara ini sebetulnya benar dipakai apa enggak ya? Terus kemana? Kenapa Bapak Ibu? Nah coba diganti atas Mas. Ganti Cirebon Mas. Jadi sesuai permintaan calon wali kota Cirebon. Atau kota atau kabupaten Pak? Kota ya. Atas kota. Nah, kota Cirebon. Jadi APBD kota Cirebon. Oke, dikeluarkan tadi silangnya. Ya, nih. Coba klik 2025 nih, tahun sebelumnya. Klik 2024. 2024, yuk. Nah, ini Pak. Cirebon, catatan kita itu punya uang yang rencana kemarin mau beli lewat katalog 193 miliar, tetapi ditransaksikan, dieksekusi hanya 161, kita nggak tahu sisanya kemana ya. Ya itu yang harus ini. Tapi dari data-data ini kita bisa melihat, gitu ya. Nggak tahu sisanya kemana, jangan-jangan dibeli nasi jamblang, lumayan juga tuh sekian miliar. Empal gentong ya, berapa gentong kira-kira ya. Dari 161 miliar ini, dibeli uangnya ngalir kemana bisa kebaca di sistem. Coba scroll ke bawah. Bapak Ibu sudah mulai bisa baca-baca peta gambar ya. Nih, lebih banyak keluar dari kota Cirebon, 62,6%. Dari mana mesin ini bisa tahu? Mesin ini akan mengenali domisili pelaku usahanya. Jadi sepertinya lebih banyak 62,6 keluar Cirebon, tetapi masih di Jawa Barat. Jadi mungkin di sekitar ya. Jadi ada di kabupaten, mungkin ke Sumedang, mungkin Bandung, Kuningan gitu ya. Jadi masih di Jawa Barat nih, tapi penyediaannya sepertinya banyak keluar di luar kota Cirebon. Ini angkanya, gitu ya.
Nah, ini menjadi penting kenapa kami meminta Bapak Ibu mulai atau teman-teman Kementerian Lembaga Pemda itu beli produk dalam negeri. Itu supaya uangnya ngalir di kita aja. Kenapa kami arahkan untuk beli UMKM supaya uangnya ngalir di sini. Kalau beli impor, uangnya jadi keluar tuh ke negara lain. Gagasannya seperti itu, gitu ya. Oke, coba scroll ke bawah. Nanti ada UMK-nya berapa, kepotret juga di sini. PDN atau enggak, kepotret juga. Coba scroll. Saya jadi pengen tahu Cirebon tuh beli apa aja sih. Coba scroll. Tahun 2024 ya. Coba scroll aja terus ke bawah. Ke bawah. Nah, stop. Wih. Jadi ini benar ya. Dibeli paling gentong paling banyak. Coba scroll. Kursornya deketin di sini. Waduh, tapi nggak tahu deh ya. Coba dicek ya. Tahun 2024 itu 25,4 tuh beli makanan. Meeting terus, Pak. Hah? Meeting dulu. Meeting terus. Tapi ini setahun ya Bapak Ibu ya. Setahun ya. Beli beras. Cuma tadi catatannya saya kalau belinya keluar dari kota Cirebon ya. Kota Medan dulu Pak Bobi. Jadi saya tahun 2021 pernah ke Medan. Kita ngumpulin ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu katanya banyak deh jual nasi, ya nasi Padang, mie Medan. Kita buatin akun di versi yang 5, versi katalog versi sebelumnya. Bikinin akun, kemudian tayang produknya, terus dinas-dinas di kota Medan. Kalau rapat, beli di situ. 26 miliar Pak, kecatat. Tahun 2022 kalau nggak salah. Jadi uangnya ngalir di kita aja. Ini jangan-jangan dari kontraktor berubah jadi jual makan minum jadi. Gitu ya. Kecatat di sini. Coba ke kanan lagi Mas. Jasa kebersihan, tekanan lagi obat, dan seterusnya. Coba kita lihat kota Medan ya. Wah, ini Cirebon atau kota Surabaya lah. Di kota Surabaya transaksi terbesar itu konstruksi. Yuk coba Surabaya. Jadi Cirebon nggak pakai bangun kali ya. Kuliner aja makanya gemuk ya gitu. Maaf ya 2024 cocok mana cukup. Nih Cirebon Surabaya nih Pak. Duitnya gede banget. Cirebon tadi kecil banget ya. Saya nggak tahu tuh dari mana. Ya ini udah 2 triliun udah kalau Cirebon Surabaya. Dieksekusi 1,7 T kota Surabaya. Dia di dalam daerah Pak. Banyak kan penyedia Surabaya yang dapat itu Pak, bagus kan? Oke, terus ke bawah, yuk saya ingin lihat barang di apa aja Surabaya. Terus ke bawah, precast konstruksi 300 sekian M, saluran lainnya jalan parking, wah konstruksi Pak banyak. Tuh, pindah Surabaya. Itu tugas saya nyiapin tokonya, ibu bapak nanti ngejualin barangnya di toko yang kami siapkan. Nah sekarang saya ingin jelaskan sedikit tentang bagaimana katalog versi 6 nanti itu akan menyiapkan nanti lapak untuk menjual pekerjaan konstruksi. Bapak Ibu percaya saja di Shopee, Tokopedia nggak ada yang jualan precast ya, katalog jual, nggak ada yang pekerjaan apa tiang pancang atau apa, tapi katalog nanti akan bisa menjual gitu ya. Yang penting saya tunjukkan dulu Bapak Ibu nanti bisa selancar sendiri, bikin akun sendiri saja, di situ ada tutorialnya. Kalau kesulitan ajak keponakan, ajak mantu, ajak cucu gitu ya, coba klik Bapak ya. Gitu ya, saya ingin sedikit jelaskan konsepnya kurang lebih, dan saya ingin Bapak Ibu bisa, oke, saya kasih masukan ke kamu. Oke, Mas Hans, ini kasihan Mas Hans, saya baru kenal juga, jadi langsung di start, langsung saja, nggak pakai latihan-latihan ya, tapi kami sih kepingin ini mudah saja, gitu ya. Konstruksi kemarin di katalog versi 5 termasuk yang terbesar. Itu belanjanya, oke ya. Langsung saja scroll ke bawah, slide berikutnya sama. Slide berikutnya, lama-lama terima kasih saja. Oke, stop di sini. Balik lagi, punten.
kuenya besar sekali, Pak. Yang kuning-kuning ini, Pak. Jadi di kue pembangunan paling besar itu konstruksi, ya. Jadi sayang. Nah, sebagian mau kami alihkan nanti ke katalog konstruksi ini. Coba tadi slide berikutnya. Ibu Cesi masih kecil 2024, nanti kami mulai, makanya di Perpres terbaru ini akan diutamakan pakai katalog. Kelebihannya gini, Pak, apa bedanya tender dengan katalog? Kalau tender, Bapak kan nunggu pengumuman ya, kapan diumumkan, Bapak baru nyiapin penawaran, masukin gitu ya, atau upload lah. Di katalog enggak. Kapanpun Bapak Ibu sudah bisa nayangin produk, menjual produknya, termasuk jasa yang bisa saya jelaskan. Kapanpun Kementerian Lembaga kalau pas, penting ada duitnya ya, kalau nggak ada duitnya sih repot. Bisa langsung beli, entah itu nego, entah itu dikompetisikan. Nah, uangnya gede sekali. Coba slide berikutnya. Saya ingin jelaskan yang nomor 2. Katalog versi 6 hari ini juga sudah integrasi dengan pembayaran. Bapak Ibu semua tanda tangan nanti digital. Bapak Ibu kalau misalnya nggak harus datang pemesan luar kota, harus sekedar tanda tangan basah. Tanda tangan basah istilahnya ini banget ya. Ya, tanda tangan basah. Nanti Bapak Ibu cukup tanda tangan sambil ngomong cucu, Ibu ya klik saja. Tanda tangan BAST, tanda tangan kontrak, gitu. Jadi nanti semua serba digital, pun demikian PPP pembelinya itu semua nanti tanda tangannya juga digital. Gitu ya. Ke-tracking pula. Jadi tadi kan ada misalnya ada jasa beli alat atau sewa alat, barangnya nyampe mana, itu akan ke-tracking di dalam satu platform. Itu kurang lebih ya. Oke, lanjut saja. Nah, saya ingin jelaskan banyak di sini. Bapak Ibu, ini kurang lebih nanti akan dikemas bagaimana katalog versi 6 mengemas sektor konstruksi. Jadi, supaya mudah saya gambarkan dengan ilustrasi saja. Ilustrasi, karena ini orang konstruksi semua, kontraktor semua, jadi saya sih mengasumsikan kita sama lah gitu ya. Kadang-kadang ngejelasin kalau nggak sama gitu ya agak susah juga ya. Saya ingin pakai pendekatan sementara ilustrasi saja. Kurang lebih begini, nomor 1, 2, 3, dan 4 nanti yang penting. Nomor 1, katakanlah kita semua saya kepala dinas PU. Saya kepala dinas PU. Di alokasi anggaran saya ada 1 triliun lebih gitu ya untuk konstruksi. Salah satunya saya dapat sore yang segera diperbaiki. Pakai yang tadi sudah dialokasikan 1 triliun gitulah kurang lebih. Oke, situasinya seperti ini. Saya orang dinas, saya orang konstruksi, orang PU, saya akan ini terimanya gimana ya? Ada 4 kurang lebih pilih satu pakai simpel yang pancang tiang pancang gitu ya. Kalau di DKI sekarang kayaknya sudah mulai banyak tuh. Di sungai-sungai tebing itu pakai simpel ya, praktis ya. Ya beda kalau di Kabupaten Cirebon, jangan-jangan nggak ada simpel di sana, apalagi di ujung-ujung dekat-dekat. Boleh jadi pakai bronjong batu kali aja. Kan bisa juga seperti itu ya, dibikin trap gitu. Atau kombinasi, ini yang longsor ini sepertinya pakai tulangan beton dan pasangan batu lali. Gitu ya, sepertinya nih. Ya bisa juga seperti ini. Ini pilihan-pilihan di lapangan atau mungkin kombinasinya. Nah, kalau saya di DKI, kalau pakai simpel jauh lebih praktis sepertinya. Saya akan milih simpel misalnya. Tapi lagi, nanti si dinas saya akan menentukan mana yang paling relate, paling cocok, paling optimal kita pakai komponen utama seperti apa. Oke ya, kalau sudah kita putuskan katakanlah pilih simpel gitu ya. Maka kita siapkan DED dan RAB biasa ya, Detail Engineering Design, gambar beserta RAB. Itu nanti setelah jadi gambar dan RAB yang merepresentasikan perbaikan proyek ini,
Maka ini yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa katalog. Nah, menerjemahkannya adalah kurang lebih saya menyebutnya shopping list. Saya beri gambar keranjang. Saya supaya mudah Bapak Ibu membayangkan, ibu-ibu terutama kan suka ke mall ya. Bapak-bapak sih di parkiran aja sambil rokok-rokok gitu ya. Ibu-ibu ke mall kan bawa keranjang, ngambil kotak sabun, masukin, ngambil sampo, masukin, ngambil kapas tisu, masukin ke keranjang. Nah, dalam konteks ini yang diambil nanti adalah komponen-komponen pekerjaan. Ini ada bulat-bulat hitam gitu ya. Komponen pekerjaan ini Bapak Ibu, katalog nanti sudah menyediakan komponen-komponen ini, kami interkoneksi dengan atau integrasi dengan Kementerian PU Sipasti. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada sistem apa? Saya nggak paham pastinya, tapi ada sistem dibuat oleh Kementerian PU Sipasti namanya, yang isinya adalah ribuan, mungkin ada banyak sekali komponen-komponen produk ini begini, yang kalau diklik itu nanti muncul analisa harga satuan, ya, ada analisa BOW, Bapak Ibu tahu ya mungkin ya analisa BOW ya. Wah ini gawat nih kalau nggak tahu nih. Yang kalau pekerjaan beton kalau dianalisa itu semennya berapa sak, koefisiennya besi berapa dan seterusnya ya. Nah ini tersedia nanti di sistem. Nanti di katalog akan muncul produk dengan nama produknya kurang lebih ini. Bongkar pasangan material, PTX, layanannya Cirebon. Nanti isi angka PT Bapak lah yang isi. Berapa angka itu? Nah, tapi cara ngisi angkanya nanti akan dipandu dengan analisa harga satuan yang itu ada di dalam si pastinya Kementerian PU sistem. Gitu ya. Paham atau paham nih? Itu kurang lebih. Itu gambaran kurang lebih pendekatan nanti bagaimana konstruksi kita kemas ke dalam katalog versi 6. Nah, karena ini banyak produknya, nanti PPK lah yang akan mengisi komponen-komponen ini, gitu ya, PPK yang akan ngisi. Saya kalau mau bikin sheet file kayak gini, saya akan pilih list, gitu ya, dengan ini segala macam PPK, tetapi nanti akan mesin akan apa sih istilahnya, akan memberitahu ke pelaku usaha yang menayangkan produk-produk ini. Nanti pelaku usaha akan ternotif, Bapak Ibu tertarik mau menawarkan lagi enggak produk Bapak Ibu untuk pekerjaan ini. Gitu ya, kurang lebih skema skenario-nya seperti itu. Kebayang itu enggak nih saya baru, tapi prinsipnya adalah katalog versi 6 akan menawarkan standarisasi dibanding Bapak Ibu katalog versi sebelumnya atau versi ini. Nah, dari beberapa case yang kami terima dari katalog versi 5 atau sebelumnya, khusus untuk konstruksi kami dapat beberapa catatan yang kenapa kami ngedesain ulang di versi 6 dengan konsep yang lebih standar seperti ini. Jadi salah satunya adalah di versi sebelumnya itu konstruksi tidak cukup terstandar. Sulit menjelaskan terutama untuk ke teman-teman auditor, BPK, dan seterusnya. Nah ini yang kenapa kami kemas ulang dengan konsep kurang lebih seperti ini. Jadi di katalog pun nanti akan menawarkan ada semacam koleksi. Koleksi itu kalau bahasa sekarang, bahasa anak muda, kayak playlist. Susah saya ngejelasinnya ya. Jadi kalau ada kumpulan lagu banyak ya, ada kumpulan lagu banyak. Tapi kalau Pak Bobi sukanya hanya lagu Batak, misalnya lagu Medan, maka bisa bikin koleksi lagu Medan. Isinya jadi cuma lagu Medan.
nyarinya lebih gampang dibanding kalau sekian juta kan. Pun demikian dengan jenis-jenis kebutuhan nanti bisa dibikinkan koleksi. Nah ini supaya mudah, gampang bagi si pembeli atau penjual nanti menayangkan produk. Sekali lagi Bapak Ibu, ini konsep yang ya tadi saya sudah jelaskan, kami duduk bareng hampir sekian bulan ini dengan teman-teman Kementerian PU, khususnya di Dirjen Bidkon. Dan ya ini saya kira kesempatan yang bagus saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu. Mumpung ini juga belum tayang, sebentar lagi mau tayang. Nah, jadi sudah tadi kondisinya sudah 90 sekian persen lah. Kami tim IT kami lagi siapkan sepanjang telaah atau KAK-nya sudah hampir final, tapi kami sudah sepakat dengan Kementerian PU. Jadi kami tidak sendirian, LKPP tidak sendirian bangun ini. Gitu ya, kita bareng-bareng juga dibantu oleh teman-teman PU. Saya kira ini ya Bapak Ibu ya poinnya yang saya ingin sampaikan ke Ibu Bapak semuanya update-nya dan ya monggo kalau masih ada waktu kita untuk berdiskusi ya. Makasih Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau susah atau nggak bisa dipahami mungkin memang kapan mungkin kita bisa langsung simulasi praktek langsung ya. Kadang-kadang kalau cuma dengerin aja nggak cukup, jari-jari harus ikut main gitu. Nanti kapan kalau memang konsepnya sudah mateng, boleh juga sih Pak, Bapak Ibu harus bawa laptop. Tapi PR-nya harus punya akun dulu Pak. Kalau boleh sih Pak, Gapeknas kumpulin 1 hari saja, bikin akun. Siapkan KTP, siapkan isian semua. Nanti saya mungkin bisa utus personil saya gitu, misalnya kami untuk Bapak, mandu Bapak ya. Ini akun dulu aja. Itu akun dulu ya. Nanti karena akun ini juga harus perlu proses, perlu ini juga. Ada yang gagal juga ya. Banyak yang gagal, salah satunya tadi antara foto ini beda, KTP-nya sudah lama, sudah lapuk gitu, yang mesin nggak bisa kenal dan seterusnya. Bikin akun dulu aja, agendakan saja. Bisa Zoom juga lah, nanti kami madu. Cuma kadang-kadang kalau Zoom ya biasa lah, kalau nggak ketemu fisik kadang-kadang kurang afdol. Bawa laptop sendiri, gitu ya. Nanti kami akan, kalau sudah punya akun, yuk. Kalau nanti sambil paralel sudah siap etalase tokonya, tadi kan sudah siap, alat sudah ada, material sudah ada. Kalau Bapak sudah punya akun, Bapak sudah bisa nayangkan produknya. Nah, untuk nayangin produk, masukin produk, boleh juga nanti kita ketemu lagi, gitu ya. Bawa laptop juga, Bapak, bawa laptop. Jadi biar sekalian, kalau sudah berhasil satu nayangin produk, saya kira produk selanjutnya nanti Bapak itu bisa sendiri di rumah. Bapak harus nyoba sendiri. Begitu ya, Bapak Ibu semuanya. Makasih, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Kalau ada yang mau tanya 1, 2 mungkin setelah ini. Makasih, waktu dan tempat kami kembali ke Pak Bobi. Makasih. Assalamualaikum. Tadi kita juga sudah dicerahkan. Oh ya, bagaimana? Sebentar. Tadi ditunjukkan tadi Mas Hans. Tadi ada ya bisa di-tag kalau ada HP di barcode di kamera ya, Google Lens ini bahasanya. Wah, pakai Google Lens di tab. Nanti kalau Bapak nge-tap ini akan muncul link untuk masuk ke katalog versi 6. Nanti akan muncul link jadwal BIMTEK. Bapak Ibu seminggu sekian kali kita ada BIMTEK. Nanti akan ada muncul grup-grup diskusi. Kalau Bapak Ibu ngikuti aja grup-grup diskusi itu, karena lebih efektif kadang-kadang nggak perlu nanya, Bapak udah ditanyain tuh sama peserta yang lain gitu. Itu silakan ya. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah selesai juga saya. Ini waktu dan tempat kami kembalikan Pak Bobi. Ya, makasih. Ya. Jadi para untuk barcode tadi ya, supaya ada minimal dokumen kita di laptop atau di handphone masing-masing dulu. Baru kemudian dari tantangan oleh Pak Yuhanto, kita akan buatkan, Gapeknas perlu buatkan nanti macam BIMTEK kalau Pak ya, pembuatan akun Dulu aja. sebagai tahap awal untuk terlibat dalam katalog. Ya. Apalagi nanti versi 6 kalau sudah clear runway, kita sudah bisa dalam kendaraan tersebut.
Nah, kira-kira gimana kita? Ada yang perlu disampaikan? Pasti nggak semua 100% tahu ini. Ayo, siapa yang mau bertanya ke Pak Wilanto? Ya, Pak. Ya, silakan. Sebutkan nama, Pak. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Amin dari JMR Infrastructure Singapura PBI Ltd. Kami adalah SBU PK, kantor perwakilan. Oke. Pak, saya tertarik dengan apa yang Bapak tanyakan, Pak ya. Jadi kalau berkaitan dengan Binkon, Bina Konstruksi PUPR, PU ya Pak sekarang, dan juga dengan LKPP ini cukup menarik. Cuman satu hal, apakah memang saya yang belum baca secara langsung apa masih development? Karena kalau kita sebagai perusahaan jasa konstruksi, itu kan alat harus diregistrasi Pak ya. Baik pemilik alat itu dimiliki atau disewa. Khususnya yang disewa Pak. Itu ada itu di Permen Kepdirjen nomor 14 kalau nggak salah. Alat itu kan harus diregistrasi oleh si pemiliknya di akunnya simpan PUPR. Nah, apakah di sini juga orang-orang personel tadi maupun PT ataupun CP sebagai pemilik alat sesuai dengan KBLI-nya Pak juga meregistrasi alat-alat mereka sesuai dengan spek yang telah diberikan oleh PUPR. Jadi kita sebagai end user nggak repot-repot lagi Pak. Jadi memang benar-benar mungkin itu masukan Pak, bukan pertanyaan, hanya masukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung aja ya. Nah, yang kayak gini-gini yang saya perlu. Betul, ini masukan yang positif ya, bagus ya. Sangat-sangat membuka ruang kami nanti untuk interkoneksi master data. Salah satunya nanti dengan master data disimpan ya. Tadi saya sudah dengar ada istilah simpan ya. Jadi gini, MPK. SIMPK ya, SIMPK ya. Jadi gini, di katalog ini nanti ada kayak semacam proses kurasi versi 6 ya, yang versi 6. Kurasi itu kalau bahasa Medanya apa ya? Yang ngecek lah, nge-verif lah. Verifikasi. Ya, jadi kayak misalnya Gojek itu mesti ngecek tukang ojek mau ngelamar di Gojek, dia punya motornya enggak, punya SIM-nya enggak gitu ya. Termasuk informasi-informasi kepemilikan alat. Nah, tadi menarik kalau Bapak sudah sampaikan, Pak, kami sudah nih sebetulnya mengumpulkan informasi itu tadi di SIM TK PU. Nanti saya akan merapat ke Pak Muiz gitu ya, Dirjen Bina Konstruksinya PU untuk nanya ini, katanya sudah ada data ini nih. Jadi nanti kurasinya by system yang paling simpel. Kalau tadi kurasi kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya enggak. Enggaknya itu karena jumlah volumenya yang banyak sekali. Jadi Bapak Ibu, volume itu menjadi, bayangin ini se-Indonesia ya Pak. Bayangkan ini kontraktornya nggak cuma Bapak. Alatnya sekian macam. Jadi nanti semua akan by engine lah maunya kami. Dan makasih kalau sudah ada SIMPK. Salah satunya gini Pak. Ini merek punya siapa ya? Kopi kenangan gitu kan? Kan saya harus mengkurasi nih. Ya, cara mengkurasi saya kalau di katalog hari ini, kami interkoneksi dengan Kumham, dengan apa sih? Mereka ada dirjen yang ngurusi merek lah gitu Pak. By interkoneksi, by system. Kami sudah interkoneksi dengan Kumham yang ngurusi merek Pak. HI, dengan HI kami sudah interkoneksi. Jadi ketika ada PT ngaku-ngaku jualan ini, merek ini, maka sistem kami akan mengenali. Gitu ya, oh ini nggak bisa, ini punyanya ini. Oh ini bisa karena yang ini sudah ngasih izin ke PT ini untuk menjual produk. Jadi begitulah ke depan cara mengkurasi. Kalau yang kemarin dulu seperti Pokja ngecek satu-satu berkas gitu kan, wah itu nanti nggak selesai-selesai gitu ya. Nah,
memang kami ya jujur juga ya, kami sih juga baru ngebangun, tetapi ya arahnya akan ke sana. Dan PU sudah nggak ada PR lagi ya. PU itu sudah bagus ya, mereka juga sudah merancang ini. Termasuk yang tertarik kami dengar kemarin ada mereka lagi bikin BIM juga kan, Building Information Modeling. Kalau tadi narasinya dalam bentuk teks, kalau BIM ini gambar. Yang kalau kita klik langsung muncul spek, langsung muncul siapa pemilik dan seterusnya. Ya tapi nanti itu 2030 kali. Ya tapi arahnya akan ke sana Pak. Nah ini jadi embrio kita mengawali itu. Gitu ya Pak. Makasih Pak Amin informasinya. SIMPK saya catat. SIMPK ya. Di situ ada sekumpulan informasi alat dan siapa pemilik, begitu ya Pak ya? Betul. Nah itu jadi mudah bagi kita juga untuk memastikan bahwa itu betul punyanya dia, betul itu ada gitu ya. Karena informasi itu kan bisa saja asal gitu ya. Jadi misal tadi ada foto ya, gambarnya traktor, tapi nama produknya odong-odong gitu. Nama produknya tempe, tapi fotonya tahu, speknya kedelai. Kelihatannya simpel ya Pak, tapi di balik layar kami harus mengkurasi itu Pak. Nah, nggak mungkin pakai mesin, harus pakai AI lah harusnya. Sekarang sudah mulai pakai AI dan pakai master data tadi. Makasih Pak informasinya Pak Amin, makasih. Ya. SIMPK. Jadi kalau memang itu informasi dari PU, semua alat-alat sekarang mulai tahun 2005 harus diverifikasi dan divalidasi oleh Dirjen Binkon. Salah satu direktur menginformasikan ke saya, itu harus 11.000. Itu butuh waktu 5 hari kerja, proses verifikasi dan validasi alat tersebut. Tetapi kalau nggak PKS mungkin bisa 1 hari, 2 hari, gitu. Semoga makin banyak anggota yang mengurus itu bisa ganti PKS bantu. Kira-kira ada lagi dari kita perempuan atau sekarang kalau offline sudah tes 1 dari Zoom, kira-kira Hans siapa? Langsungnya sudah ada, yang di chat juga sudah ada Pak. Boleh saya bantu baca? Oke, langsung bacain aja. Baik, pertanyaan pertama, untuk pengadaan, apakah bisa diakses melalui e-Nampok? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, terkait e-katalog versi 6, untuk kategori yang belum aktif, kapan diaktifkannya? Karena kami kesulitan menggunakan e-katalog versi 6 sejak versi 5 ditutup. Karena kategori untuk produk kami belum aktif. Mohon bantuan dan solusinya. 2 aja dulu Pak. Ya, makasih. Ini supaya nggak confuse Pak atau Ibu Ivan ya. Apakah bisa diakses melalui Inaprok? Inaprok itu sistem gedenya Pak. Sistem gedenya namanya Inaprok. Di dalam Inaprok itu salah satunya katalog elektronik. Salah satu yang lain e-procurement yang tender pakai e-pro. Dan lain-lain lah. Ada sirup, mungkin pernah dengar juga ya sistem ya RUP dan seterusnya. Inaprok dan memang iya sekarang harus lewat satu pintu itu Inaprok. Akun yang tadi saya sebut Bapak harus punya akun, kami menyebutnya pun akun Inaprok. Begitu Bapak punya akun Inaprok, tiket masuknya itu Bapak bisa pakai katalog lah, bisa pakai e-tendering e-prok lah, bisa pakai pakaian. Gitu ya. Makasih. Yang kedua, ini Ibu atau Bapak ya, Tistika Toha, saya nggak tahu produknya apa. Masih belum aktif katanya. Ya, yang jelas hari ini 2 toko jalan bareng. Ada katalog versi yang terbaru versi 6 yang tadi saya tunjukkan, dan ada lagi katalog versi 5. Cuma katalog versi 5 ini memang kami menyisakan sebagian saja, masih bisa tayang. Bapak Ibu Kementerian Lembaga masih bisa beli lewat katalog V5. Alkes, obat belum ada di V6, lagi disiapkan, jadi masih bisa tayang di V5 dan bisa dibeli. Termasuk konstruksi. Konstruksi juga belum ada di V6, ini yang sedang kami siapkan. Tadi saya bilang posisi 90%-an. Sektor Bina Marga, bidang Bina Marga kemungkinan yang akan duluan tayang. Saya sudah siap ini ya, Bina Marga duluan. Baru nanti nyusul yang lain. Yang
cipta karya, perumahan, SDA dan seterusnya nanti akan per bidang gitu ya. Nah, jadi seperti itu situasinya. Jadi Pak siapa tadi Artistika ya, prinsipnya adalah Bapak update terus aja di katalog versi 6 sudah siap kategori apa aja. Tadi seperti pesawat atau alat itu kategori baru, jadi masih sedikit karena baru kemarin belum lama kami rilis sebelum liburan. Material konstruksi juga baru, jadi boleh jadi kalau Pak Arsika tadi jual material, jual sewa alat gitu, ya nanti sudah bisa tuh berarti. Yang penting punya akun sekali lagi ya. Untuk pekerjaan sekali lagi kami masih berproses, mudah-mudahan ya bidang pinang harga yang duluan akan tayang pekerjaannya. Makasih gitu. Ya, tadi kita sudah terima pertanyaan 2 dari Zoom. Kembali kita dari offline. Ada yang mau tanyakan lagi? Iska, yang mau tanyakan? Sudah jelas nih ya. Tidak ada? Zoom? Ada lagi tambahan dari Zoom? Belum ada. Ya, jadi kita sebagai yang hidup sekarang dan yang ke depan harus kuasai e-katalog ini. Ya. Karena di Peraturan Presiden Nomor 46 2025 ini ditekankan hal e-katalog ini. Dan informasi terbaru itu penunjukan langsung 400 juta itu sekarang. Setidak-tidaknya. Itulah yang kita harus segera beritakan kepada pemberi-pemberi pekerjaan, jangan sampai tidak mengikuti Perpres ini. Ya. Gitu? Supaya kita juga persiapan segera. Ya. Apa yang tadi di kebutuhan-kebutuhan untuk katalog ini, tadi seperti Pak Amin tadi bilang, untuk yang sertifikasi standar, itu kan ke Kementerian PU, SIPK, SIMPAN untuk tenaga kerja dan sebagainya, itu harus dilaporkan. Karena kalau tidak dilaporkan Pak Yulianto, yang sudah 3 tahun atau 2 tahun atau 1 tahun akan diturunkan statusnya dari tayang. Kalau yang besar 1 tahun setelah punya SBU harus terdaftarkan 3 hal tersebut. Kalau yang menengah 2 tahun, kecil 3 tahun. Gitu. Makanya kita harus banyak berubah sekarang. Tidak lagi status quo. Harus kita bergerak ikuti aturan yang ada. Khususnya sekarang menjadi panglima perang dalam pengadaan barang ya dari LKPP untuk bicara bagaimana kita bisa masuk dalam medan peperangan pengadaan barang dan jasa dengan kualitas dan TKDN yang lebih banyak, kan gitu Pak ya, supaya uang itu berputar di Indonesia. Karena kalau uang itu keluar negeri, izin Pak dari Singapura gitu kan, bahwa uang ini akhirnya nggak jadi hutang. Kalau kita transaksi dengan luar negeri kan bicara devisa negara terganggu nantinya, gitu. Sama juga berkurang yang kemampuan membeli rokok di bawah nanti. Kira-kira demikian. Ada lagi Pak Simbolon sebagai pemain baru nih? Ya. Kakeslap Pak Bobi, ini yang pertama. Iya. Jadi harus tepuk tangan buat Pak Bobi. KPNC aja belum. Jadi habis ini saya tadi bisik-bisik dengan saya udah kontak-kontakan juga dengan Pak Andi, Ketua KPNC untuk saya kepingin soang gitu ya menyampaikan ini, dan ya Kakeslap lah yang pertama. Jadi gara-gara kemarin Gapeknas ini banyak asosiasi jadi lupa. Gapeknas yang pertama, dan ya makasih. Tugas kami kan kayak Mak Comblang sebetulnya ya. Saya mempertemukan pembeli penjual, saya nyiapin lapaknya, dan katalog ini bukan hanya milik kami, milik Bapak Ibu juga. Jadi sayang kalau ini nggak dimanfaatkan. Dan makasih, saya ingin terus bisa komunikasi lah gitu ya dengan Gapeknas, sehingga ekosistem konstruksi di Indonesia ini bisa jauh lebih sehat lah gitu ya. Kita udah punya LPJK juga, rekan kita punya Binkon, punya ini, dan ini kami ingin kolaborasi lah bareng-bareng. Bangun ini harus bareng-bareng, tidak bisa sendirian. Makasih ya, saya kira ya. Kasih Pak Bobi. Jadi itu aja tadi kira-kira pemakaian untuk tampilan jasa konstruksi, tenaga kerja, SKK, alat, ya kan? Sama nanti apa tadi SMAP juga kalau perlu. SMAP. Iya. Pak, saya usul Pak ya. Ya. Bisa pinjam ini nggak? Benar Pak.
Izin kawan-kawan yang saya hormati juga narasumber, ini hanya masukan. Saya sebenarnya sangat mendukung yang namanya Kep Dirjen nomor 144 tentang SMAP. SMAP ya. Ya, juga tentang sistem quality management. Itu dua ISO yang harus diterapkan karena SK Dirjen tidak ada pengecualian menurut kacamata saya secara pribadi karena itu SK Dirjen. Alangkah indahnya kalau dua itu memang harus diterapkan Pak karena berkaitan sama KBLI. Quality sebuah perusahaan, bagaimana quality dia tadi akan memberikan pelayanan penyewaan alat saja kalau seandainya ISO-nya tidak ada. Nah mungkin ISO, mungkin dari segi biaya ini kan hanya bicara finansial. Bagaimana kita merawat yang namanya PJTBU, PJTSBU tiap bulan harus digaji. Ini kan kaitannya dengan cost budgeting. Kalaupun mungkin ada beberapa perusahaan yang mungkin menurut kacamata saya keberatan dalam hal finansial, bisa aja di kolaborasi bareng-bareng. Satu pembimbing ngerjain 5 perusahaan. ISO dulu, ISO sekarang ISO 37 itu sudah meningkat kalau tidak salah sudah bukan 2016 lagi Pak, 2025. Bentar lagi itu ketinggalan SK Dirjen itu Pak nomor 1 Pak. Nah, analisa saya Pak, ini bukan memberatkan kawan-kawan tertentu, tapi mari kita bantu mereka bagaimana dikeroyok bareng-bareng. Saya aja buat dokumen itu saya sendiri Pak, dibimbing dan saya kembangkan diri sendiri. Ya, akhirnya ada external auditor. Bener nggak yang saya buat ini bisa sesuai dengan ekspektasi sehingga sertifikatnya keluar? Memang di situ Pak, di SIPK hanya tertera dokumen. Ini arti dokumen sama sertifikat beda dong Pak Bobi. Jadi orang ngecek dokumen kertas, paperwork sudahlah. Terus di satu hal, sebelum perusahaan itu dapat SPU, diberikan tenggang waktu 1 tahun untuk yang besar, 3 tahun untuk yang kecil, membuat surat pernyataan. Itu kan ada tenggang waktu 3 tahun. Memang kondisi negara sekarang ini kan proyek ada seret-seret juga Pak, jadi bermasalah. Nah ini harus arif dan bijaksana dalam menyikapi bagaimana supaya rekan-rekan kita juga tumbuh berkembang seiring dengan kebijakan dari pemerintah maupun stakeholder yang ada tetap relevan. Ini Pak yang harus kita jembatani. Demikian usulan saya, mudah-mudahan di stakeholder di pemerintahan Binkon juga di Bapeknas ini bisa menjembatani rekan-rekan yang mungkin belum punya ISO, bisa dikeroyok bareng-bareng Pak. Satu orang membimbing berapa, mungkin biayanya sharing lah intinya. Tinggal external auditornya juga cari yang mungkin bisa menjembatani gimana caranya mereka tetap. Bagaimanapun kalau sudah punya ISO Pak, itu tiap tahun harus ada surveillance. Itu biaya juga lagi. Nah ini kalau sudah mau terjun ke dunia bisnis seperti ini mikir-mikir 2 kali lah intinya. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah ini makasih nih. Jadi gagasannya begini Pak, betul ini SMAP dan ISO itu suap lah dan sejenisnya gitu ya. Sebetulnya ini pas betul dengan keinginan kami ingin, ya kalau dunia pengadaan ini kan seperti kayak sebagian dunia proyek gitu ya, sebagian melihatnya seperti dunia yang apa sih? Nah yang rawan lah begitu ya, bocor sana bocor sini. Jadi kepemilikan ISO, kepemilikan SMAP itu bagi kami, saya di katalog ini sebetulnya tanda kutip, saya bisa saja sangat memungkinkan secara teknis memberikan label penanda bahwa PT ini sudah punya ISO itu. Kalau di di medsos itu ada conteng biru lah. Biru itu tandanya bersih. Banyak yang pembeli juga mau ketemu sama yang bersih-bersih. Sangat mungkin Pak. Yang kedua ini belum, tetapi juga bisa dibangun semacam narasi untuk bagi mereka yang sudah punya label, punya label ISO tadi SMA, itu nanti dia bisa diberi preferensi, diberi nilai lebih supaya orang tergerak untuk punya itu. Hari ini menurut saya pencegahan korupsi yang paling efektif adalah salah satunya SMAP dan ISO itu. Ini contoh Singapura ya, orang Indonesia kalau ke Singapura langsung jadi tertib. Orang kita kalau ada di unit organisasi yang dia punya ISO, dia langsung jadi benar tuh.
Iya, jadi kayaknya saya juga kepingin ngebalik Pak Amin. Ingin ngebalik, korupsi ini nggak terjadi kalau salah satunya saja itu centeng biru tadi sebetulnya. Karena dia sudah terikat dengan kultur ya, melalui, kan ada surveillance juga, ada yang menilai terus, dan segala macam. Ini menarik Pak sebetulnya. Hanya dari sisi kebijakan memang belum naik level, belum menjadi satu isu. Belum menjadi ini, padahal ini bagus banget. Hari ini yang diberi preferensi baru produk dalam negeri dengan TKDN-nya, diberi nilai tambah gitulah ya. Padahal yang ini nggak kalah penting. Jadi saya kira mungkin nanti kapan Kakesab bisa menyuarakan juga. Saya akan siap nyambut saja, begitu ya. Kami dengan PU nanti siap nyambut. Katalog nanti bisa ngasih label. Gitu Pak, label kalau itu kayak verified vendor lah gitu ya. Jadi kontraktor yang memang dia punya ISO yang itu adalah kelebihan. Saya kira saya juga lagi ingin mendorong tidak hanya kontraktor tapi pembeli juga. Jadi sekarang di PU itu saya kemarin ke Jogja ketemu balai di Jogja, saya tertarik juga di sana udah punya, mereka balai itu punya ISO ya, punya SMAP belum kalau nggak salah. Menurut saya itu bagus ya, karena nggak bikinnya sebetulnya sih mudah, tapi ngejagainnya itu nggak mudah, mahal karena ada ini terus. Menarik Pak, mungkin ini narasi harus kita bangun terus. Ya suara-suara yang seperti ini nggak harus dari kami saja juga, mungkin Kakesab bisa menyuarakan ini. Itu ya Pak, karena saya lihat memang beda Pak. Penyedia yang punya ISO sama penyedia yang enggak. Itu beda itu Pak. Kalau kami cara berkomunikasi, cara berkolaborasinya juga jadi berbeda ya. Menarik itu Pak. Ya bolehlah nanti kita catat dulu ya. Tapi kami membuka ruang kemungkinan untuk tadi menerapkan SMAP yang naik kelas jadi sertifikat. Kan SMA cuma dokumen aja katanya ya. Masih penting ada dokumen lah gitu, dokumen komitmen. Yang paling bagus kan ya sertifikat. Cuma tadi mungkin cost-nya lumayan. Nanti mimpinya kalau sudah di sistem kami sangat mungkin kami buatkan pembeli siapa para pihak bisa melihat ini perusahaan memang sudah clean, sudah punya standar ISO lah tadi ya, salah satunya ISO. Saya kira itu Pak Amin, makasih Pak masukannya. Thanks. Yes. Jadi sekedar informasi buat Pak Yulianto, di dalam usaha kontraktor harus punya sertifikat badan usaha. Nah, dan sertifikat badan usaha ada bidang-bidang, bangunan gedung, bangunan sipil. Nah, dalam kelompok bangunan ini itulah penanggung jawab teknik badan usaha PJTBU itu. Nah, di dalam bidang-bidang tersebut ada subklasifikasi berdasarkan KBRI 2021. Nah, kalau bangunan gedung harus satu SKK, nanti kalau sipil masing-masing nama untuk satu SKK, karena beda-beda kan, irigasi, jalan, jembatan. Nah, kalau gedung satu sertifikasi level 5, tempat bisa untuk 5 subklas. Nah, kemudian ditambahkan sekarang harus ada tadi yang alat di SMPK terverifikasi dan validasi. Dan untuk yang tadi PJTBU dan PJSKBU harus terekam juga jam kerja mereka di proyek apa, itu di mana. Itulah yang perlu ditambahkan di dalam e-katalog ini. Ya kan, baru kemudian soal SMAP itu sudah ada 3 model dokumen ISO maupun dari rekomendasi KPK atau nanti dokumen yang dibuatkan. Nah, itulah 3 pilihan, karena kan tadi dibilang Pak Amin untuk ISO minimal 25 juta lah kan, masalah itu kan. Nah, makanya dokumen kalau KPK ya no bayar kan gitu. Kalau nanti ada dokumen lainnya, ini akan mau keluar ada aplikasi. Ya, mungkin minimal juga nanti biayanya. Kan kita sampaikan juga pada kita semua. Tapi kita juga KPK perlu menangkap usul dari Pak Yulianto tadi. Perlu kita buat fintech juga tambahan. Kita integrasikan PU dengan LKPP dalam pemerkayaan sebelum launching versi 6 gitu Pak ya. Di mana PJTBU masuk, alat masuk, SMPK juga SIPA juga masuk, atau dokumen lainnya. Juga kalau perlu rantai pasok dia terkait dengan pabrikan-pabrikan mana dia ya, berhubungan selama pekerjaan ini clear gitu. Jadi gitu Pak ya. Ya. Jadi Sama saja Pak ya.
Tetap. Jadi kita tidak bisa langsung bagus sempurna gitu enggak. Tapi memulai dulu. Butuh waktu. Jadi bertahap. Iya. Kalau bisa. Bertanggal-tanggal lah kan gitu. Jadi gitu ya, kita sementara nanti kita akan coba catatkan lagi kegiatan Gapeknas. Ya. Dari tawaran dari Pak Yulianto, kita buat BIMTEK, Akun dulu. bimbingan teknis pembuatan akun. Akun dulu aja. Inapro, ya gitu Pak ya. Nanti biar kita ganggu lagi Pak Yulianto jadwal kerjanya. Izin Pak ganggu kita. Dan Gapeknas kami Pak, Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional. Karena gas lengkap itu kan obat. Keselip-selip. Oke, jadi kita berikan aplaus kepada Pak Yulianto momen kali ini. Dan kita pikul acara diri kita tentang kupas tuntas pelelangan dan penggunaan katalog. Demikian kita serahkan kepada panitia. Ya. Kasih. Boleh kasih plus sekali lagi buat kalian sekalian untuk sebelum kita tutup, sebelum kita bubar, izin untuk memberikan cindera mata kepada Bu Yanto dan juga kita bisa berfoto bersama. Ya, kasih. Ya. Oh, ya dulu. Ya. Oke, satu dua. Satu, dua, tiga. Izin Bapak Ibu peserta ke depan untuk foto bersama. Ya, kasih Pak. Baik. Boleh kita berfoto bersama Bapak Ibu, silakan maju ke depan. Kita duduk aja. Ayo Mas. Silakan Bapak Ibu. Bolon, ini kita foto bersama. Oh, sudah dengan LKPP kita. Itu. Boleh sebelah situ Bapak silakan. Baik, mari Bapak Ibu sekalian. Tapi nggak mau isu. Oh. Diri kita apa? Kita duduk. Ya, kita. Oh, ya. Benar. Atau ada yang duduk di saya. Sini kosong. Ayo. Ayo boleh diatur silakan satu dua. Silakan Bapak. Tadi tahu. Dari mana Pak ya? Kita ramaikan fotonya. Aduh lupa. Boleh duduk. Dari kabin, Bapak boleh duduk. Ayo, nggak usah takut, Bapak Ibu di sini ada. Dari tadi sudah semangat Bapaknya dideketin ya kan. Kami menghadirkan, Gapeknas menghadirkan dari LKPP. Gapeknas sebagai pionir mendukung LKPP. Oh ya. Ya. Boleh dikasih senyumnya. 1, 2, 3. Jempol. 1, 2, 3. Nah. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Kasih Pak. Kasih Pak. Ya kasih Pak. Sehat ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah acara fokus grup diskusi telah selesai kita laksanakan, semoga dapat memberikan manfaat dan kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.